Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raja Rahman dengan NIM 502220096. Di sini saya akan membahas materi tentang konsep teoritis hak ibtikar. Berbicara mengenai hak berasal dari bahasa Arab yaitu al-haq yang berarti kepastian atau ketetapan. Dapat juga diartikan menetapkan atau menjelaskan. Menurut bahasa, hak berarti memiliki ketetapan dan kepastian. Sedangkan menurut istilah, pengertian hak ialah himpunan kaidah dan nas-nas syariat yang harus dipatuhi untuk menertibkan pergaulan manusia baik yang berkaitan perorangan maupun yang berkaitan dengan harta benda. Menurut Hendy Swendi, hak ialah suatu ketentuan yang digunakan oleh syariat untuk menetapkan suatu kekuasaan atas suatu beban hukum. Pelaku-pelaku hukum memberikan pengertian lain tentang hak, yaitu kekuasaan mengenai sesuatu atas sesuatu yang wajib dari seseorang kepada pihak lain. Menurut fungsinya, hak merupakan perantara untuk mencapai kemaslahatan tertentu. Walaupun hak itu sendiri bukanlah suatu maslahat, tetapi merupakan jalan untuk mencapai suatu kemaslahatan. Dengan demikian, suatu hak tidak boleh digunakan untuk merugikan orang lain karena merugikan orang lain bukanlah suatu kemaslahatan. Ibnu Nujaim, sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad Talib Raya dan Muhammad Syu'bi, mendefinisikan hak sebagai suatu kekhususan yang terlindungi. Artinya, hubungan khusus antara seseorang dan sesuatu atau kaitan seseorang dengan orang lain tidak dapat diganggu-gugat. Jadi dapat disimpulkan bahwa hak merupakan suatu ketentuan atau ketetapan dari seseorang terhadap orang lain, sehingga apabila pihak lain yang dengan sengaja mengambil atau menyalahgunakan haknya, maka perbuatannya dapat dianggap telah melanggar hak orang lain. Selanjutnya, macam-macam hak ibtikar. Ulama fikih mengemukakan macam-macam hak dari berbagai segi. Di antaranya, yang pertama dari segi pemilik hak terbagi kepada 3 macam, yaitu 1. Hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu seluruh bentuk yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkannya dan menyebarluaskan syiar agamanya. Yang kedua, hak manusia, yang pada hakikatnya untuk memelihara kemaslahatan setiap pribadi manusia. Yang ketiga, hak berserikat atau gabungan antara hak Allah Subhanahu wa taala dan hak manusia. Yang kedua dari segi objek hak, yaitu yang pertama hak mal, yaitu hak yang terkait dengan harta. Serta yang kedua hak ghair mal, yaitu hak yang tidak terkait dengan harta benda. Yang ketiga hak al-syaksi, yaitu hak pribadi yang berupa kewajiban terhadap orang lain. Yang keempat hak al-aini, yaitu hak seseorang terhadap suatu zat sehingga ia memiliki kekuasaan penuh untuk menggunakan dan mengembangkan haknya itu, seperti hak memiliki suatu benda, contohnya adalah hak ibtikar. Yang kelima hak mufarrad, yaitu hak murni yang tidak meninggalkan bekas apabila digugurkan melalui perdamaian. Yang terakhir hak ghair mufarrad, yaitu suatu hak yang apabila digugurkan atau dimaafkan meninggalkan bekas bagi orang yang dimaafkan. Kemudian dari segi kewenangan pengadilan terhadap hak tersebut, ulama fikih membaginya kepada 2 macam, yaitu hak diyani, yaitu hak-hak tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan kehakiman, serta yang kedua hak qada'i atau hak pengadilan, yaitu seluruh hak di bawah kekuasaan pengadilan dan pemilik hak itu mampu untuk menuntut dan membuktikan haknya di depan hakim. Selanjutnya yaitu konsep hak cipta dalam syariah Islam. Para cendekiawan muslim kontemporer berpendapat bahwa hak cipta atau hak al-ibtikar adalah sebuah hak kepemilikan atas sebuah karya cipta yang dimiliki oleh pembuatnya atau pihak lain yang mendapatkan hak tersebut. Namun penetapan adanya sebuah hak dalam Islam haruslah didasarkan kepada sumber dan dalil hukum Islam. Maka ketika hak cipta diakui sebagai bagian dari hak-hak kebendaan, ia harus dilandasi oleh dalil-dalil syariat Allah Ta'ala. Jika hak cipta adalah bagian dari hak kebendaan, maka ia harus dilandasi oleh nas, baik dari Al-Quran, Al-Sunnah, atau nilai-nilai yang lain terkandung pada keduanya.
Dalam Islam, setiap individu berhak untuk memiliki suatu benda atau manfaat yang dibutuhkan untuk kelangsungan hidupnya. Kepemilikan ini disebut dengan kepemilikan pribadi atau milkiyah al-fardiyah. Sedangkan pada benda-benda yang menjadi kebutuhan hidup bersama, maka ia merupakan hak kepemilikan bersama atau milkiyah al-ammah, di mana tidak boleh bagi individu untuk memilikinya. Hak cipta sebagai salah satu dari bentuk kepemilikan pribadi didasarkan pada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ia adalah bagian dari kepemilikan atas suatu benda, karena setiap hasil pembuat karya cipta mempunyai hak khusus atas ciptaannya. Hak atas hasil dari sebuah pekerjaan adalah hak milik dari orang yang bekerja tersebut. Jika dikaitkan dengan sebab-sebab tetapnya sebuah hak, maka hak cipta adalah disebabkan adanya kerja dan kesungguhan seorang pencipta dalam membuat sebuah karya cipta. Inilah sebab adanya hak kepemilikan bagi seseorang. Sebuah hak cipta akan diakui ketika memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan, yaitu yang pertama, sebab kepemilikan hak cipta. Seorang pencipta dengan kesungguhan, ketekunan, dan modal keilmuannya telah membuat sebuah karya cipta yang akan bermanfaat bagi umat manusia. Usaha tersebut adalah sebuah amalan yang sangat mulia dan sebuah kewajaran ketika dia mendapatkan hasil dari karya ciptanya tersebut. Usaha untuk menciptakan sebuah karya cipta adalah salah satu sebab kepemilikan. Yang kedua, pemanfaatan hak cipta. Hak cipta sebagai sebuah hak eksklusif, pemilik karya cipta dalam Islam juga memiliki hak sosial, seperti disebutkan oleh Yusuf al-Qaradawi, bahwa dibolehkannya bagi setiap individu untuk memiliki hak kepemilikan dalam Islam, walaupun sehingga individu tersebut menjadi kaya raya. Ini tidaklah menjadi masalah selama ini menjaga dalam proses mencari hartanya pada sesuatu yang halal. Serta yang ketiga, pertanggungjawaban hak cipta. Sesungguhnya ruang lingkup hak cipta dalam Islam mencakup dua dimensi, yaitu dimensi dunia dan dimensi akhirat. Demikian juga dengan pertanggungjawabnya, seseorang pemilik hak cipta akan mempertanggungjawabkan setiap detail karya ciptanya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dimensi dunia berkaitan erat dengan kemanfaatan di tengah masyarakat, bagaimana sebuah karya cipta tersebut bermanfaat bagi masyarakat. Sedangkan dimensi akhirat adalah bahwa sebuah karya cipta itu akan membawa kepada kebahagiaan di akhirat atau minimal tidak merusak dan memberikan mudarat terhadap akhirat. Sekian dari saya tentang materi konsep teoritis hak ibtikar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.